guru-guru di SMA 2 itu dulu adalah guru apa? Ya. Nah, kalau di SMA Bapak SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, kebetulan juga jurusan IPS dan kuliahnya di Universitas Negeri Padang, tepat jurusannya pada pendidikan sosiologi dan antropologi. Jadi dapat dua. Jadi Bapak mengajar sosiologi bisa, mengajar antropologi juga bisa. Nah, sayangnya antropologi yang ada hanya di jurusan bahasa. Dan jurusan bahasa di Tanjung Pinang ini cuma ada di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Nah, dulu SMA 1 juga ada, tapi pada tahun berapa ya mungkin karena peminatnya tidak banyak ya, sehingga akhirnya dihentikanlah. Ya, di stop mungkin untuk penerapan jurusan bahasa di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Nah, dan banyak ini hubungannya dengan SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, teman-teman, Bapak. Kebetulan kemarin mungkin dengar juga dua kepala sekolah SMA Negeri 7 Tanjung Pinang ya meninggal dunia ya dalam waktu kurang lebih sebulan lah ya, dalam kurang lebih waktu 40 hari ya, dua kepala SMA Negeri 7 Tanjung Pinang meninggal dunia. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Fadli Rashid yang juga merupakan awalnya guru SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, yang juga merupakan itu adalah wakil kesiswaan, wakil kurikulum, wakil humas, bahkan pernah menjadi wakil sarana prasarana nggak salah Pak ya di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Nah, yang kedua adalah Bapak Muhammad Sumadi. Nah, mungkin teman-teman pernah jumpa karena Bapak Muhammad Sumadi ini adalah dulu pas teman-teman masuk, beliau adalah wakil humas ya, hubungan masyarakat di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Masih menjadi PLT di SMA Negeri 7 Tanjung Pinang ya. Namun Allah lebih sayang kepada beliau dan Allah memanggil beliau ke hadapannya ya. Nah, itu dia ya sedikit perjalanan tentang karir Bapak lah ya selama ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya ilmu antropologi ini selalu melekat, selalu Bapak ajarkan dimanapun nanti, walaupun di SMA 2 ataupun nanti di SMA Negeri 7 buka juga kelas bahasa, maka Bapak berharap orang-orang bahasa ini adalah orang-orang yang terdepan ya, orang-orang bahasa ini adalah orang-orang yang terdepan ya, seperti misalkan kita untuk mengenal sebuah masyarakat, teman-teman ya, untuk mengetahui bagaimana identitas masyarakat, untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh masyarakat, apa maksud kalimat-kalimat yang diberikan oleh masyarakat ya. Nah, itu kita harus mengetahui bahasa mereka dulu ya, bahasa mereka dulu. Nah, maka kalau kita tidak mengetahui tentang bahasa mereka, maka kita tidak akan mampu mengetahui apa yang sedang mereka lakukan dan apa yang sedang mereka pikirkan. Karena bahasa itu adalah cerminan dari pikiran kita. Karena bahasa itu adalah cerminan dari bacaan kita. Maka teman-teman di sini sebagai jurusan bahasa harusnya mampu menjadi pendorong bagi siswa-siswa lainnya untuk dapat membaca, untuk dapat menggerakkan literasi ya, literasi baca, literasi pendengaran dan lain-lain. Nah, maka hal-hal ini sangat penting, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman pernah baca juga bagaimana tingkat atau ranking minat membaca ya, terutama pada masyarakat Indonesia itu berada pada ranking yang paling bawah, teman-teman, yang hampir paling bawah ya. Ya, itu merupakan suatu hal yang sangat kalau kita lihat ya, kalau di seluruh dunia ini ya, semua ilmu perkembangan teknologi itu dimulai dari ilmu. Ya, ilmu itu dimulai dari daya baca. Nah, maka teman-teman ya, sebagai jurusan bahasa, mari kita tingkatkan bacaan kita. Mau baca apapun itu, yang penting bacanya bermanfaat ya. Mau baca buku paket kah, mau baca buku buku sejarah atau buku novel atau buku-buku lainnya, maka saya rasa itu sangat-sangat penting bagi kehidupan kita ya. Nah, untuk itu teman-teman, pertama kali ya saya ingin mengenal teman-teman secara signifikan, maka ketika saya sebutkan namanya, teman-teman silakan hidupkan kameranya dan bilang saya Pak, hadir saya Pak, atau hadir Pak, gitu ya. Oke. Yang pertama kita mulai dari
Adelina Novita Dani. Adakah dia? Salah absen. Salah, Pak. Salah absen. Saya salah, Pak. Salah ya? Oh iya, sorry. Ini 11 bahasa ya. Ya, salah ini. Oke. Yang pertama Arelea ya. Arelea Rabani Belmiro. Ada? Ada, Pak. Oke. Lalu Asha Ana Falis ada? Hadir, Pak. Ya. Aulia Ramadhani ada? Hadir, Pak. Oke. Ayel ada? Ayel? Hadir, Pak. Deswita ada? Hadir, Pak. Pacita? Saya, Pak. Mana? Suaranya jauh kali Pacita. Ya. Gilang ada? Hadir, Pak. Saya, Pak. Oke, sip. Indo ada? Indo? Hadir, Pak. Lutfi? Hadir, Pak. Marlisha? Hadir, Pak. Mailani ya? Mailani? Iya, Pak. Saya, Pak. Muhammad Akbar Maulana? Hadir, Pak. Muhammad Afan Al-Iksan? Hadir, Pak. Muhammad Aikal? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rafi? Hadir, Pak. Nadia? Nadia ada? Naisha? Naisha ada? Nazwa ada? Hadir, Pak. Praditya? Saya, Pak. Putri Ceni? Hadir, Pak. Raiga Putri? Hadir, Pak. Rama Akbar? Hadir, Pak. Randy Firmansyah? Hadir, Pak. Risma Julianti? Hadir, Pak. Silvika Amanda?
Hadir, Pak. Siti Herdiani. Hadir, Pak. Rahma. T-nya ini apa nih? Buku ya? Hadir, Pak. Oke. Tasa. Hadir, Pak. Fania. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Wiranti. Hadir, Pak. Yohana. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Yenanda. Oke, teman-teman. Karena sudah absen, ya mari kita lanjutkan materi kita hari ini. Dan ini direkam ya teman-teman. Jadi silakan hidupkan kameranya. Ini Bapak tampilkan dulu slide-nya. Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke teman-teman, ya. Jadi kita mulai dulu dari KD ya. Apa itu KD? KD itu adalah kompetensi dasar yang harus kita capai dalam mata pelajaran antropologi ini ya. Nah, di semester 1 ini kita akan ada 2 KD ya, 2 KD yaitu 3.1 dan nanti ada 3.2. Hari ini kita akan belajar 3.1 dan 4.1. 3.1 ini adalah pemahaman tentang materi, sedangkan 4.1 adalah keahlian dalam misalkan mengerjakan tugas atau misalkan nanti Bapak suruh kegiatannya yang berkreativitas ya, mengerjakan tugas-tugas yang kreatif ya. Lalu kita bacakan dulu ya 3.1 ini apa yang harus kalian capai. Maka peserta didik diharapkan mampu memahami antropologi sebagai ilmu yang mempelajari keanekaragaman dan kesamaan manusia Indonesia dan cara hidupnya secara holistik ya, secara keseluruhan dalam rangka membangun sikap toleran, empati dan saling menghargai sehingga tercipta kerukunan nasional. Nah, itu dia. Maka tujuannya pertama kali adalah memahami bahwasannya Indonesia ini hidupnya adalah beragam. Ya, masyarakat Indonesia ini adalah penuh dengan keberagaman. Sehingga teman-teman harus dapat mempunyai sikap yaitu empati, saling menghargai sehingga terciptalah sebuah kerukunan dalam pemahaman itu ya. Nah, yang keempat, yang KD 3.4 ya adalah membaca berbagai literatur dan mendiskusikan hasil bacaan tentang ilmu antropologi sebagai ilmu yang mempelajari keanekaragaman dan kesamaan manusia Indonesia dan cara hidupnya secara holistik dalam rangka membangun sikap toleran, empati, dan saling menghargai sehingga terciptalah kerukunan nasional ya. Maka teman-teman 4.1 ini ya, poin besarnya adalah teman-teman dituntut untuk bisa atau dapat membaca ya, dapat banyak membaca berbagai literatur yang nantinya teman-teman akan turunkan ketika teman-teman mengerjakan tugas ya. Nah, oke. Nah, ini indikator yang kemarin kita capai dalam pertemuan pertama yang saya kasih slide-nya pertama kali ya. Nah, ini kita sudah lewatin semua ya. Saya ini teman-teman mengerti apa itu antropologi. Oke ya. Nah,
Ini pertemuan kemarin. Nanti bisa dilihat lagi di LMS. Masih ada. Oke, ya ini dia turunan indikator dari KD tadi yang harus teman-teman capai. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengetahui ruang lingkup antropologi. Nah, setelah teman-teman memahami apa itu antropologi, ya, apa itu sedikit tentang ciri khas, ya, atau ciri-ciri ilmu antropologi. Nah, maka teman-teman dituntut untuk mengetahui atau memahami tentang ruang lingkup antropologi, ya. Lalu yang selanjutnya adalah di 3.15 teman-teman diminta untuk mengetahui cabang ilmu antropologi, ya. Dan yang ketiga adalah teman-teman diminta untuk dapat mengetahui tujuan dan kegunaan ilmu antropologi. Dan yang 3.7 ya, teman-teman diminta untuk mengetahui hubungan antropologi dengan ilmu lainnya. Dan nanti di terakhir adalah seperti biasa pada poin 4.11 ya, sorry, ini seharusnya 4.12 ya. Nah, peserta didik diminta untuk menunjukkan pemahamannya dengan cara apa? Mengerjakan tugas, ya. Nah, tugasnya Bapak sudah masukkan ke LMS, nanti teman-teman kerjakan pada pukul tepat pada jam 10 pas ya, 10 pas. Sampai dengan 10.30 ya, soalnya sedikit saja. Hanya untuk mengukur pemahaman tentang teman-teman nih, gimana tentang materi hari ini. Oke, kita masuk ke 3.14, ruang lingkup ilmu antropologi ya. Antropologi sebagai salah satu cabang ilmu sosial mempunyai bidang kajian sendiri yang dapat dibedakan dengan ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, kriminologi ya, dan lain-lainnya ya. Antropologi juga dapat dikelompokkan ke dalam cabang ilmu humaniora karena kajiannya yang terfokus pada manusia dan kebudayaan ya. Nah, jadi teman-teman ya, antropologi ini sering disamakan sama sosiologi ya. Nah, ada orang yang berkata antropologi itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Betul, tentang masyarakat. Tetapi harus dibedakan dengan sosiologi. Kalau sosiologi, ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, apanya yang dipelajari adalah interaksinya di dalam masyarakat. Ada konflik-konfliknya. Tetapi antropologi mempelajari tentang keseluruhan tentang hidup di masyarakat. Ya, dari bagaimana dia cara berbicara, memahami apa makna dia berbicara, ya, memahami apa perilakunya, ya, apa tindakan-tindakannya, ya, dan apa pemikiran-pemikirannya, ya, sehingga terwujudlah dalam satu konsep yang disebut dengan kebudayaan, ya. Mungkin teman-teman pernah dengar nih apa kalimat tentang kebudayaan. Nah, terkadang orang-orang itu salah memahami, salah memaknai, bahwasannya kadang-kadang orang bilang, Pak, kebudayaan itu sama ya dengan budaya. Nah, ada yang perlu kita garis bawahi teman-teman, bahwasannya kebudayaan itu adalah tentang cara hidup yang sudah terpola, ya, yang sudah dilakukan oleh manusia sejak zaman dulu, yang mengalami evolusi setiap ya tahunnya, ya. Nah, dia artinya evolusi itu artinya mengalami perubahan-perubahan yang signifikan. Yang ada yang kadang-kadang perubahannya terjadi secara cepat, ada juga perubahannya terjadi secara lambat, ya. Itu dia. Nah, namun kalau budaya adalah hasil dari kebudayaan tadi. Ya, budaya adalah hasil dari kebudayaan. Misalkan budaya apa? Budaya misalkan budaya dalam sebuah pernikahan masyarakat Melayu. Nah, itu adalah hasil dari pemikiran-pemikiran dari masyarakat Melayu. Misalkan budaya malu atau budaya miskin. Pernah dengar nggak teman-teman budaya miskin? Nah, ada loh nama budaya miskin itu terjadi di Mojokerto. Nah, dalam penelitiannya seorang ahli meneliti ternyata masyarakat Mojokerto itu miskinnya secara bersama-sama, secara holistik,
secara keseluruhan. Loh, kok bisa gitu, Pak? Iya, dikarenakan masyarakat Mojokerto itu pemikirannya ya sama. Nah, teman-teman, orang-orang desa itu ya karena dia ruang lingkupnya di situ-situ saja, ya, ruang lingkupnya di situ saja, maka dia tidak beragam seperti kita yang berada di kota. Nah, lihat kita di kota Tanjung Pinang ini, apakah semua masyarakat adalah identitasnya Melayu? Tidak, ya. Tetapi masyarakat di Tanjung Pinang ini terdapat masyarakat Jawa, terdapat masyarakat Batak, terdapat masyarakat Papua dan lain-lain. Ya, ada yang Minang juga, ya. Maka kita katakan kota tidak tidak homogen, tetapi kota adalah jenis masyarakat yang heterogen. Sehingga akhirnya pola perkembangan hidupnya, pola pemikirannya pun ya, kalau di kota itu cepat. Karena apa? Karena banyak nih dari berbagai macam kebudayaan hadir di kota. Ya, dari berbagai macam kebudayaan hadir di kota sehingga menopang kota itu untuk lebih maju dibanding desa. Tetapi kalau masyarakat desa, pemikirannya semuanya sama. Ya, semuanya sama. Nah, kalau orang pergi ke masjid menggunakan sarung, ya, yang lainnya juga menggunakan sarung. Ya, kalau orang pergi bersilaturahmi menggunakan jilbab, maka yang lainnya juga menggunakan jilbab. Ya, maka itulah tipikal masyarakat desa, ya, teman-teman. Nah, kalau di dalam penelitiannya itu, ya, di dalam penelitiannya Mojokerto tadi budaya miskin, rata-rata masyarakat Mojokerto itu adalah pekerjaannya adalah sebagai petani. Ya, sebagai petani sehingga akhirnya ya, ketika masyarakat itu panen, ya, masyarakat itu panen, ya, dia tidak bisa melihat temannya yang tidak panen. Ya, misalkan nih ada jumlah petaninya dalam satu lahan itu ada 5 misalkan. Ada 5 orang. Ternyata dari 5 orang itu yang panen cuman 3. 2 orang ini tidak panen. Maka yang 3 ini ya kompak memberikan keuntungannya, ya, membagi rata keuntungannya untuk 5 orang tadi, untuk 2 orang tadi. Sehingga akhirnya dia tidak maju-maju. Baginya yang penting adalah kebersamaan, solidaritas. Nah, itu dia. Nah, seorang tokoh sosiologi pernah mengatakan, tokoh sosiologi ini bernama Emil Durkheim, ya. Emil Durkheim mengatakan bahwasannya terdapat 2 jenis solidaritas di dalam masyarakat. Ya, ada masyarakat kota yang solidaritasnya disebut sebagai solidaritas organis dan masyarakat desa yang solidaritasnya disebut sebagai solidaritas mekanis. Pak, apa itu Pak maksudnya Pak? Solidaritas mekanis itu adalah solidaritas yang terbentuk pada masyarakat desa didasarkan atas kesamaan-kesamaan pengalaman. Nah, itu dia. Ya, apa kesamaan pengalamannya? Ya, masyarakat desa itu rata-rata hampir 90% bekerja sebagai petani. Maka pemahaman dia tentang hidup adalah pemahaman hidup tentang bagaimana cara hidup bertahan hidup seorang petani. Nah, teman-teman boleh buka YouTube nanti ya, buka YouTube, teman-teman lihat ada namanya judul sebuah penelitian yang didokumentasikan melalui video film, ya, film dokumenter. Judulnya adalah Negeri di Atas Awan. Negeri di Atas Awan. Nah, nanti teman-teman nonton ya, kalau orang-orang budaya itu tertarik dengan melihat tentang bagaimana cara hidup masyarakat yang seperti ini. Ternyata pada masyarakat itu ya terjadi juga kemiskinan yang komunal, kemiskinan yang sangat yang holistik. Kenapa? Karena masyarakat itu hidup dengan kesusahan. Kesusahannya apa? Berada di atas awan. Selalu ya panennya itu gagal dikarenakan hujan lebat setiap hari, ya. Nah, jadi walaupun banyak airnya tetapi juga mengganggu pertaniannya. Nanti teman-teman silakan cari, ya. Lalu tadi ada yang kedua adalah solidaritas organis yang dimiliki oleh masyarakat kota. Nah, ini teman-teman, ada nggak masyarakat kota yang hatinya itu tulus seperti masyarakat desa? Ada, tapi lebih banyak
jumlah dari masyarakat desa. Kenapa? Karena masyarakat kota untuk mereka bertahan hidup, mereka perlu motivasi, ya. Sehingga akhirnya ketika motivasi itu sudah selesai, sudah mereka dapatkan, ya. Nah, maka mereka akan berpindah ke kelompok lainnya. Contohnya apa? Misalkan masyarakat kota berpolitik, ya kan? Nah, teman-teman bisa lihat orang-orang berpolitik itu. Nah, dia datang ke tempat kita, ke desa-desa kita, ke kampung-kampung kita, ke tempat tinggal kita. Dia bilang, mereka akan memajukan kota kita. Ternyata setelah mereka jadi, mereka lupa sama kita. Nah, itulah masyarakat kota. Ya, berarti masyarakat kota solidaritasnya terbentuk karena ada kepentingan. Berarti abadi nggak solidaritasnya? Tidak. Ya, masyarakat kota solidaritasnya tidak abadi. Nah, itu dia, ya. Nah, lalu kita lihat nih, perhatikan dengan objek bidang kajian ilmu antropologi. Nah, dimulai dari antropologi. Antropologi itu adalah kebudayaan, ya, mempelajari tentang berbagai macam kebudayaan, pola perilaku dalam memenuhi kebutuhan, sistem ekonomi, ya, sistem ekonomi, lalu sistem sosial, sistem politik, teknologi dan kepercayaan, ya, serta bahasa dan kesenian. Maka selanjutnya baru percampuran kebudayaan, ya, percampuran pembudayaan dan adaptasi. Yang terakhir adalah perubahan kebudayaan. Nah, itu dia teman-teman. Maka apakah masyarakat desa itu Pak tidak mengalami yang namanya perubahan? Ya, apakah hanya masyarakat kota saja Pak yang mengalami perubahan? Tidak, semua masyarakat mengalami perubahan. Hanya masyarakat kota perubahannya lebih cepat, dan masyarakat desa perubahannya sangat lambat. Ya. Nah, teman-teman pernah dengar nggak? Tahu nggak kenapa kita sekarang ini menggunakan teknologi, kita menggunakan semuanya mesin? Nah, kalau teman-teman mau tahu, awal kita menggunakan mesin ini di seluruh dunia itu disebabkan oleh adanya revolusi industri. Revolusi industri itu di mana teman-teman? Kejadiannya di Inggris atau di Prancis? Nah, ada yang tahu nggak di mana? Di mana? Di Prancis. Nah, yang benar adalah di Inggris, teman-teman. Ya, revolusi industri itu terjadi di Inggris. Nah, sedangkan di Prancis terjadi yang namanya revolusi pemerintahan. Yang awalnya mungkin teman-teman pernah dengar nih kerajaan-kerajaan Prancis, Louis inilah apa namanya, pokoknya ada nama depannya Louis ya. Nah, saat itu terjadilah revolusi yang menyebabkan lahirlah sebuah sistem pemerintahan yang disebut dengan demokrasi. Nah, itu terjadi di Prancis. Tapi kalau terjadi di Inggris adalah dari sistemnya manual menjadi sistemnya mesin. Nah, teman-teman pernah nonton film Chaplin nggak? Nah, kalau pernah nonton film Chaplin, teman-teman, atau yang belum pernah, nanti silakan di searching di YouTube. Film Chaplin itu menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat di tahun itu. Nah, itulah tentang kritik tertajam, ya, yang didokumentasikan melalui film Chaplin tentang bagaimana, ya, jahatnya mesin itu. Ya, mesin itu ternyata bisa mengendalikan manusia. Ah, masa sih Pak? Iya dong. Sekarang coba teman-teman lihat, berapa jam kita ngobrol dibanding dengan berapa jam kita megang HP. Mana lebih banyak? Tentu lebih banyak adalah memegang HP dibanding dengan mengobrol. Nah, maka kata Karl Marx, ada tokohnya loh, namanya Karl Marx. Karl Marx bilang, manusia itu teralienasi. Apa itu teralienasi? Keterasingan, mengalami terasing. Ya, diasingkan, dia mengasingkan diri akibat adanya mesin tadi. Nah, contohnya apa? Contohnya teman-teman nih, hari Minggu atau apa malam-malam teman-teman di atas kasurnya, ya, pegang HP, ya, atau berselimut padahal orang tuanya sudah suruh, "Nak, tidur nak." Tapi di dalam selimutnya, ya, menggunakan main HP, chatting-chattingan sama cowoknya atau chatting-chattingan sama teman-temannya atau update-update sesuatu. Ya. Nah, maka teman-teman, ya, itulah dia bentuknya, ya. Kita lanjut. Dengan demikian, ya, maka kita dapat lihat ruang lingkup atau bidang kajian antropologi untuk mempelajari hal-hal berikut, ya, adalah yang pertama,
asal-usul manusia. Nah, maka ruang lingkup antropologi adalah pertama tentang asal-usul manusia. Kenapa perlu dipelajari asal-usul manusia, Pak? Berarti kita mirip dong, Pak, sama sejarah. Kita perlu ilmu sejarah dalam memahami tentang masyarakat. Ya. Nah, maka antropologi ini secara tidak langsung di dalamnya terdapat tentang sejarah suatu kebudayaan, ya. Itu dia. Maka yang kedua adalah evolusi fisik manusia. Nah, pernah nggak dengar tuh katanya siapa tokoh yang sangat terkenal tuh, sangat familiar dalam menyebutkan evolusi. Ada dibilang yaitu siapa? Darwin. Nah, mau nggak tuh kalian dibilang evolusi kita dimulai dari kera, dia bilang. Nah, baru kita menjadi tegak, menjadi seperti manusia sekarang, ya. Nah, maka kita ambil saja konsep yang dibawa oleh Darwin, yaitu evolusinya, ya, tentang fisik manusia. Ternyata fisik manusia itu dari tahun ke tahun itu berubah, dari abad ke abad itu berubah. Itu menggambarkan juga tentang bagaimana pengetahuan manusia semakin tahun semakin banyak dan keahlian manusia semakin tahun semakin luar biasa. Ya. Nah, maka kita lihat nih sekarang kita sudah belajar melalui daring. Nanti mungkin kita belajar melalui apa lagi ya yang lebih luar biasa lagi, yang yang lebih maju lagi, modern lagi. Seperti misalnya kita lihat di film-film yang ditayangkan oleh negeri-negeri barat sana. Ya, kita sering nonton film sana misalkan apa? Ya, Fast and Furious tentang bagaimana mobilnya ya atau seperti yang lain. Maka itu menunjukkan tentang bagaimana pemikiran manusia itu ya semakin tahun semakin berkembang. Nah, maka rugi bagi kita yang pemikiran kita sampai saat sekarang ini masih di situ-situ aja. Nah, itu dia. Ya. Lalu yang ketiga adalah keragaman bentuk fisik manusia antar ras. Ternyata ya kulit kita ini, mata kita ini, hidung kita ini, ya bentuk kepala tengkorak kita ini menunjukkan ras apa kita. Ya. Nah, kalau di Indonesia ini banyaknya rasnya adalah Mongoloid. Nah, nanti teman-teman cari tuh, tanya sama guru sejarahnya, ya. Siapa guru sejarahnya? Misalkan Pak Ari, ya, atau misalkan siapa? Bu siapa namanya? Lupa Pak, ya. Atau misalkan Pak Marianto, misalkan gurunya, ya. Tanya tuh, Pak, bagaimana Pak tentang ras Mongoloid? Nah, itu dipelajari di sejarah dunia. Maka yang keempat adalah kebudayaan, termasuk unsur-unsur kebudayaan, perkembangan dan penyebarannya. Ya. Lalu yang kelima adalah ya, ruang lingkupnya berbagai kemampuan manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oke. Ya. Masuk materi selanjutnya. Pada 3.15 ini kita ingin melihat kira-kira apa saja sih Pak cabang ilmu antropologi itu, ya. Nah, cabang yang pertama disebutkan secara keseluruhan adalah antropologi fisik. Ya, antropologi fisik itu adalah ilmu yang mencoba menelaah manusia sebagai makhluk fisik yang tumbuh dan berkembang hingga terjadinya keanekaragaman manusia menurut ciri-ciri tubuh atau fenotip seperti warna kulit, rambut, warna mata, bentuk hidung dan sebagainya. Nah, ternyata ya warna kulit, rambut, warna mata, bentuk hidung, dan sebagainya itu penting dalam pembelajaran ilmu antropologi. Kenapa? Misalkan teman-teman, ya nanti teman-teman kuliah nih. Kuliah, lalu misalkan anggaplah teman-teman disuruh untuk pergi, pergi ke terjun ke dalam masyarakat. Ya, misalkan kuliah kerja mahasiswa ya, misalkan. Nah, kuliah kerja nyata, KKN, kuliah kerja nyata, misalkan. Disuruh tinggal di masyarakat yang tidak pernah teman-teman kenal. Ya, masyarakat pedesaan. Atau misalkan teman-teman kalau kuliah di Bandung, ya, ada masyarakat Baduy. Ya, nah teman-teman disuruh, coba kamu teliti masyarakat Baduy di sana. Lalu teman-teman tidak mengerti, baru pertama kali menjumpai masyarakat Baduy yang fisiknya itu ya seperti itu, tidak pernah teman-teman lihat. Ya, kulitnya kuning langsat, sangat bersih,
ya kan? Lalu matanya belok, ya, lalu misalkan apa namanya tinggi-tinggi, ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng, misalnya gitu. Ya, teman-teman terkejut, ini tak pernah nih aku jumpai di Kepri. Ya, baru pertama kali ini jumpai di Bandung seperti ini. Ya, maka teman-teman, guna antropologi ini adalah memahami ternyata ini adalah orang-orang Baduy. Nah, kenapa kita perlu memahami itu? Karena ketika kita berada di tempat orang, jangan sampai kita salah. Nah, mungkin teman-teman ini pernah dengar kan tentang bagaimana orang yang kesampuk, ya, orang yang dihantui lah atau apa. Nah, itu karena mungkin mereka melakukan kesalahan, ya. Kesalahan bukan kesalahan terhadap penduduk, sehingga akhirnya penduduk tersebut marah, mengekspresikannya dengan cara misalkan diberikanlah titipan. Nah, seperti itu. Nah, nauzubillah min dzalik ya teman-teman, jangan sampai kita seperti itu. Nah, jadi mempelajari antropologi fisik itu sangat penting. Karena kita tahu dengan kita hanya melihat tubuhnya, ya, dengan kita hanya melihat wajahnya, mukanya, maka kita tahu dia ini orang dari kebudayaan mana. Ya. Yang kedua adalah di sini disebutkan ada namanya paleontropologi, ya. Paleontropologi, ya, adalah ilmu yang mempelajari asal-usul manusia dari evolusi manusia dengan cara meneliti fosil-fosil. Nah, ternyata fosil ini penting juga bagi masyarakat, bagi ilmu antropologi. Karena dari fosil itulah kita bisa tahu apa yang dilakukan oleh manusia. Ya, teman-teman coba lihat. Kalau bandingkan fosil kita yang sekarang sama fosil manusia pada zaman purba. Wah, luar biasa. Tulangnya itu kuat-kuat, teman-teman. Kenapa? Karena mereka jalan kaki pergi kemana-mana. Nah, kalau kita sekarang sudah ada motor, ya, sudah ada mobil, ya, bahkan sudah ada banyak tuh alat-alat transportasi lainnya yang luar biasa kreatif dibuat oleh manusia, ya, sehingga membuat kita malas, sehingga efeknya adalah ke tulang-tulang kita. Makanya banyak orang bilang sekarang, kenapa masyarakat Indonesia tuh makin lama makin pendek ya? Ya karena itu, karena jarang gerak, karena di rumah mageran, misalkan seperti itu, ya. Nah, adalah remaja-remaja yang hobi nonton Korea, ya, yang menjadi dugong mungkin di atas kasurnya, ya. Nah, itu dia. Sehingga akhirnya berpengaruh bagi fisiknya, ya. Lalu somatologi. Somatologi adalah ilmu yang mempelajari keberagaman ras manusia dengan mengamati ciri-ciri fisik seperti ciri fenotip, yaitu tubuh manusia secara keseluruhan. Contohnya warna kulit, rambut, warna mata, bentuk hidung, dan lain-lain. Ya, adapun ciri fenotip adalah analisis biologis kimiawi, contohnya sifat yang ditunjukkan oleh orang tua. Nah, ternyata menurut ilmu antropologi itu sifat orang tua itu turun ke anaknya, ya. Nah, itu sangat sudah diteliti oleh peneliti dan sangat valid penelitian itu, ya. Nah, juga teman-teman tahu nggak? Misalkan kita nanti menjadi orang tua, ya. Ini sebagai sebuah pembelajaran saja sedikit, ya. Nah, teman-teman jangan pernah menunjukkan sesuatu hal yang jelek di depan anak teman-teman nantinya. Ya, atau teman-teman sekarang punya adik, ya. Orang tuanya baru melahirkan, lalu teman-teman menunjukkan sesuatu hal yang jelek. Itu walaupun anak itu masih usianya terbilang balita, baru bisa mendengar tetapi tidak mampu untuk memahami dan tidak mampu untuk membalas apa yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman ucapkan, tetapi itu akan direkam oleh otaknya. Ya, sehingga akhirnya nantinya dia akan melaksanakan itu. Ya, teman-teman, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang ahli, ya, ternyata ya kejadian di suatu daerah itu seorang anak melihat, ya ini maaf cakap ya, kita agak, karena kita konteksnya adalah ilmu pengetahuan, ini bukan mengajarkan, ternyata tentang seks itu tidak boleh diperlihatkan oleh ke anak-anak, ya, terutama misalkan kita nanti sudah punya suami, ya, sudah punya istri, lalu kita berhubungan seksual di depan anak kita.
yang pada saat itu kita merasa anak kita tidak memahami itu, ya, yang pada saat itu anak kita tidak melihat itu, ya, karena mungkin anaknya masih balita. Ternyata penelitian itu menunjukkan di masa depan anak itu akan melakukan hal yang sama seperti apa yang dia sering lihat terhadap orang tuanya. Ya, maka ini berbahaya sekali teman-teman. Jangan sampai ya teman-teman melakukan itu di depan keturunan teman-teman nantinya, ya, karena akan berpengaruh bagi mental dan pengetahuan serta kesukaan oleh anak teman-teman nantinya. Nah, silakan coba cari di YouTube atau misalkan di Google atau misalkan di sebuah buku-buku ilmu bacaan tentang yang Bapak bilang tadi, ya, itu sangat berpengaruh. Kalau di dalam ilmu pelajaran Bapak di kuliah namanya antropologi seksual namanya, ada ya. Nah, tapi teman-teman tidak belum saatnya mempelajari, cuman hanya sebagai pengetahuannya saja, ya. Itu dia. Lalu ya ada cabang ilmu antropologi. Yang pertama tadi sudah disebutkan antropologi fisik, yang kedua adalah cabang ilmu antropologi budaya, ya, di mana antropologi budaya ini adalah ilmu yang berhubungan dengan kebudayaan manusia. Yang pertama adalah prehistori, yaitu ilmu antropologi budaya pada zaman prasejarah di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, teman-teman, nah itu ya. Nah, kenapa namanya prasejarah? Karena manusia belum mengenal tulisan. Tapi kalau namanya sudah sejarah, itu artinya manusia telah mengenal tulisan. Sejarah itu adalah tentang dokumentasi tulisan. Maka nanti kalau teman-teman dikatakan, kenapa namanya prasejarah? Ya karena manusia saat zaman itu belum mengenal tulisan. Ya. Nah, lalu ada etnolinguistik, ya, atau antropologi linguistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari aneka bahasa yang diucapkan oleh manusia di seluruh dunia. Nah, harusnya antropologi pada kelas bahasa ini mendalami yang namanya etnolinguistik. Harusnya seperti itu, teman-teman. Tetapi ternyata KD yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, ya, mengarah kepada antropologi budaya. Ya. Nah, lalu yang ketiga adalah etnologi, adalah ilmu yang mempelajari asas kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat suku bangsa di seluruh dunia. Dan yang keempat adalah etnopsikologi, ya, adalah ilmu yang mempelajari kepribadian bangsa serta peranan individu pada bangsa dalam proses perubahan adat dan istiadat serta nilai universal dengan berpegang pada konsep psikologi. Nah, ternyata antropologi psikologi itu sangat penting dalam budaya-budaya perusahaan. Nah, teman-teman tahu nggak kalau orang antropologi itu nanti kerjanya apa ya, Pak? Nah, ini Pak, sepertinya saya menarik nih tentang antropologi, tapi saya tak tahu nih gimana gambaran ke depan tentang antropologi. Takutnya nanti saya ambil antropologi, Pak, ternyata saya nggak dapat kerjaan, saya nganggur. Ya. Nah, jangan takut teman-teman. Antropologi itu ya harusnya diletakkan di bidang HRD. Nah, kalau di perusahaan besar itu HRD itu, teman-teman. Nah, tapi di Indonesia yang digunakan siapa? Psikologi. Kalau di luar negeri yang digunakan HRD itu siapa? Orang-orang antropolog. Kenapa orang-orang antropolog? Karena di HRD itulah tempat membuat suatu budaya perusahaan. Misalkan teman-teman punya perusahaan nantinya, ya, atau punya usaha, ya, buatlah orang HRD-nya adalah orang antropologi. Kenapa? Orang antropologi itulah yang memahami tentang bagaimana cara berperilaku manusia, bukan orang psikologi. Orang psikologi nanti ketika ada masalah, ya, yang terjadi pada perusahaan, terutama diakibatkan menurunnya kinerja dari siapa? Dari pekerjaannya, dari karyawannya, ya, maka barulah bisa masuk ilmu psikologi. Namun untuk membuat suatu budaya perusahaan, maka diperlukanlah orang-orang antropologi. Nah, ini teman-teman 5-10 tahun lagi harus banyak mencerahkan orang-orang Indonesia, ya. Nah, ini Bapak titipkan sedikit ilmu. Mungkin nanti teman-teman ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen, bahkan ada yang jadi profesor. Ya, lakukanlah itu, ya. Kunjungi orang-orang perusahaan itu, bilang ke orang-orang perusahaan, bilang ke orang-orang job
job apa namanya, job street itu ya, yang orang mencari pekerjaan itu ya. Nah, bilang sama mereka bahwasannya orang ARD itu harus orang-orang antropologi biar negara kita makin maju ya. Lalu yang selanjutnya 3.6, 3.16 adalah tujuan dan kegunaan ilmu antropologi ya. Maka di sini adalah yang pertama, mampu mendeskripsikan karakteristik fisik manusia dan tata cara kelompok masyarakat dari berbagai daerah di dunia. Ya. Lalu yang kedua adalah mampu memahami manusia secara individu ataupun kelompok. Dan yang ketiga adalah membantu menemukan prinsip-prinsip umum tentang gaya hidup manusia serta bagaimana hidup itu terbentuk. Ya, itu dia. Lanjut kita ke yang terakhir adalah hubungan antropologi dengan ilmu lainnya. Nah, ada hubungan antropologi dengan ilmu geografi. Ternyata ilmu geografi itu memiliki peranan yang cukup penting dalam ilmu antropologi. Ya, di mana ilmu geografi itu ya berperan dalam menentukan umur relatif dari fosil-fosil makhluk primata dan fosil-fosil manusia dari zaman dahulu. Ya, serta artefak-artefak dan bekas-bekas kebudayaan yang digali dalam lapisan-lapisan bumi. Nah, lalu ada hubungan antropologi dengan paleontologi, ya. Nah, ilmu paleontologi adalah dalam antropologi berperan sebagai ilmu yang meneliti fosil makhluk-makhluk dahulu untuk membuat suatu rekomendasi tentang proses evolusi bentuk-bentuk makhluk dari dahulu ya. Nah, lalu ada yang hubungan antara antropologi dan anatomi, ada hubungan antara antropologi dan ilmu kesehatan, lalu ada hubungan antara antropologi dan ilmu linguistik, lalu ada hubungan antara antropologi dan arkeologi, ya. Lalu yang terakhir adalah hubungan antara antropologi dan ilmu sejarah. Nah, itulah dia teman-teman materi kita hari ini, ya. Jika ada pertanyaan silakan, ya. Ayo, adakah pertanyaan? Kira-kira udah paham nggak? Udah dapat belum gambaran antropologi ini kayak mana ya? Wah, ini masih banyak yang belum menghidupkan kamera ya. Apa karena saya terangin tadi jadi tidak menghidupkan kamera? Kenapa menghidupkan kamera ini sangat penting teman-teman? Dikarenakan sama seperti kita mengobrol dengan orang lain. Ya, ketika orang lain tidak melihat kita ngobrol itu rasanya gimana? Nah, dan itu bentuk ketidaksopanan, ya. Maka ini seperti Randy, lalu Facita, lalu Muhammad Haikal, ya, silakan hidupkan kameranya, ya. Karena guru akan berpikir negatif jadinya kalau teman-teman tidak menghidupkan kamera. Jadi disangkanya teman-teman ini tidur nih, jangan-jangan tidur ya. Jangan-jangan main game, ya, punya HP 2 lalu yang HP satunya dimainkan game. Nah, kalau seperti ini kan enak, semuanya menghidupkan kamera. Oke, ada pertanyaan atau tidak, teman-teman? Tidak, Pak. Oh, Tidak tidak ada. Oke, baiklah. Kalau tidak ada, saya anggap teman-teman mengerti ya tentang pembelajaran hari ini, ya. Namun, jika teman-teman masih ada pertanyaan nanti, silakan chat saya pribadi juga boleh atau bertanya di grup juga boleh, ya. Maka saya membuka kesempatan yang sangat lebar teman-teman untuk bertanya ya kepada saya nantinya, ya. Namun ingat waktunya mungkin jangan jam malam-malam atau jam 12 malam, tapi saya nggak masalah kalau saya lagi online, saya tetap menjawab ya. Kakak-kakak kelasnya juga tahu tuh kalau saya jam 12 pun teman-teman chat, ya saya nggak masalah. Yang penting saya saat itu lagi online. Yang penting tidak didesak. Artinya tidak didesak artinya apa? Tidak di telepon-telepon. Pak, angkat dong misalnya gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Nah, dengan cara sopan insya Allah saya akan angkat. Ya.
Itu saja teman-teman materi hari ini, karena sudah menunjukkan jam 10:11. Tadi saya katakan bahwasanya akan ada tugas, ya, akan ada tugas pengerjaan tugas, maka saya toleransi tugas itu dilaksanakan nanti setelah jam 12, ya. Tepatnya jam 1 saya akan buka kuis itu jam 1 sampai dengan jam 2. Maka teman-teman silakan kerjakan ya jam 1 sampai dengan jam 2 hari ini. Nah, itu saja teman-teman tentang materi hari ini ya. Sebelum saya matikan, saya mohon maaf apabila banyak salah ucap ya terhadap teman-teman. Saya harap pembelajaran kita hari ini ya nantinya dapat berlangsung dengan baik ya. Kita saling kooperatif, saling kerjasama. Saya memberikan materi, menjelaskan materi, teman-teman mengerjakan tugas apa yang saya kasih, aturan-aturan yang saya berikan, teman-teman laksanakan dengan baik, insya Allah nilai teman-teman pun juga aman ya. Nah, itu saja dari saya ya. Silakan boleh meninggalkan Meet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, silakan meninggalkan Meet. Pak. Pak, Ya. jam 1 sampai jam 2 ada mata pelajaran bahasa Jepang, Pak. Iya, Pak. Masih ada kelas, Pak. Oh ya udah, kalau gitu jam 4 sampai jam 5 nanti ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Silakan meninggalkan Meet.